Halo semua, sebelum kita mulai lagi, kesembuhan Naomi Putri Austin. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini. Bab 430. Dengan cepat Reva membantu Austin bangkit berdiri. Tuan Austin, jangan sungkan. Selama ini kau telah banyak membantuku. Itu memang sudah tugasku untuk menyembuhkan Nona Naomi. Austin berbicara dengan penuh haru. Naomi adalah segalanya bagiku. Dia jauh lebih penting daripada nyawaku. Menyelamatkannya jauh lebih penting daripada kau menyelamatkan aku. Mulai sekarang, semua yang Austin miliki ini, Tuan Lee dapat menggunakannya dengan sesuka hatimu. Kalau sampai orang lain di kota Carson mendengar ucapan ini, pasti akan sangat mengejutkan sekali. Austin adalah orang yang hampir menjadi raja pertama di Provinsi Yama. Kalau bukan karena masalah percintaannya, dikhawatirkan dia akan menjadi raja yang menindas semua keluarga terpandang, yang ada di 6 provinsi selatan. Meskipun dia sudah tinggal di kota Carson dan belum keluar kemana-mana selama bertahun-tahun. Namun, di 6 provinsi selatan ini, siapa yang berani tidak menghormati Austin King? Tak lama kemudian, bubur yang dimasak di dapur pun sudah siap. Naomi mengganti pakaiannya, lalu melahap 2 mangkuk besar bubur di bawah pelayanan beberapa pelayannya. Austin melihatnya makan dengan air mata yang menggenang di matanya. Sebelumnya, Naomi sama sekali tidak bisa makan sebanyak itu dalam sehari. Dan kali ini, Naomi benar-benar sudah sembuh. Reva menuliskan resep lain dan meminta Dokter Tanaka untuk memasakkan obat, sesuai resep yang diberikan untuk memulihkan tubuh Naomi. Meskipun Naomi sudah pulih tetapi karena dia telah sakit selama bertahun-tahun sehingga tubuhnya lemah. Dia menderita cacat bawaan. Jika benar-benar ingin memulihkannya hingga seperti orang normal, maka dia harus dirawat dengan intensif untuk sementara waktu ini. Setelah penyakit darahnya sembuh, hal-hal lainnya jauh lebih mudah sekarang. Setelah semuanya diatur dengan baik, lalu Reva bersiap untuk pergi. Austin sendiri yang mengantarkan Reva ke depan. Dan Naomi yang dibantu oleh 2 pelayannya juga bergegas menghampiri. Kakak Lee, terima kasih telah menyelamatkan aku. Naomi berkata dengan sangat tulus. Dengan cepat Reva mengibaskan tangannya. Nona Naomi, kau terlalu sungkan. Ini memang sudah tugasku. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Austin, lalu Dokter Tanaka mengantar Reva pulang ke rumah sakit secara pribadi. Selama perjalanan, Dokter Tanaka berkata, "Oh ya, Tuan Lee, ngomong-ngomong mengenai pot obat yang kau minta aku cari tahu itu, aku sudah mendapatkan kabarnya. Barang semacam ini sangat langka sekarang. Hanya ada beberapa pot kuno yang diwariskan secara turun-temurun saja. Tetapi, kebanyakan dari mereka menganggap benda ini sebagai barang antik jadi tidak banyak orang yang mau menjualnya. Aku dengar di pinggiran kota Riverside, ada sebuah desa Genome. Dulunya ada seseorang yang pernah menjual pot obat seperti itu." Reva segera berkata, "Desa Genome. Di mana? Apakah dekat dari sini?" Dokter Tanaka berkata, "Tidak jauh. Itu masih di dalam perbatasan Provinsi Yama. Tempat itu adalah perbatasan dari 3 provinsi. Ada banyak orang jahat dan orang baik yang bercampur di sana. Karena situasi di sana yang kacau dan rumit, sehingga seringkali ada barang-barang ilegal yang dijual di sana. Lalu karena perkembangan pembangunan yang semakin besar, sehingga tempat itu sekarang telah menjadi pasar ilegal yang terkenal. Namun, pasar ilegal ini hanya dibuka sebulan sekali. Kalau dihitung-hitung waktunya, seharusnya perlu beberapa hari lagi baru dibuka." Reva mengangguk. "Oke, kalau begitu aku akan pergi ke desa Genome saat pasar ilegalnya sudah dibuka." Dokter Tanaka lalu mengantar Reva ke rumah sakit dan sekali lagi meminta maaf kepada Reva atas masalah Devi. Tadinya Reva ingin meminta Devi pindah ke departemen lainnya, tetapi setelah Dokter Tanaka berkata demikian, maka dia juga tak enak hati untuk mengatakannya. Dia memang tidak senang dengan Devi tetapi mau tak mau dia harus bertahan demi menghormati Dokter Tanaka. Setelah kembali ke rumah sakit, dari jauh Reva melihat ada banyak staf medis berjas putih yang berjalan-jalan di dekat kantornya. Kebanyakan dari mereka berjenis kelamin laki-laki. Orang-orang ini sebentar-bentar melewati kantornya,
dan melirik ke dalam, seperti seorang pencuri yang seolah-olah ingin melihat sesuatu. Lalu mereka mengalihkan pandangannya lagi dengan penuh kekecewaan. Tak lama kemudian, sekelompok orang datang dan masih melihat ke dalam kantornya, seperti seorang pencuri. Reva hanya bisa terdiam. Dia yakin orang-orang ini datang untuk melihat Devi. Kecantikan Devi memang telah tersebar luar biasa di rumah sakit ini, sehingga menarik perhatian orang banyak. Reva mengabaikan orang-orang itu dan berjalan mendekat. Mereka semua menatap Reva dengan penuh kesirikan. Mereka benar-benar tidak mengerti, mengapa gadis cantik seperti itu bisa ditempatkan di departemen Reva. Sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini, bab 431. Tidak lama setelah Reva duduk, tiba-tiba dia mendengar suara yang dikenalnya dari luar pintu. Kak Reva bekerja di sini. Reva dengan cepat bangkit dan membuka pintu. Dia melihat Helen dan Devi berjalan bersama. Devi meraih tangan Helen sambil tersenyum. Dia berkata, "Ini kan kakak Revamu." Saat melihat Reva, wajah Helen langsung memerah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Kak Reva." Reva yang merasa penasaran lalu bertanya, "Helen, mengapa kau ada di sini? Bagaimana kondisi tante?" Helen tersenyum dan berkata, "Kak Devi yang membawa kami ke sini. Dia bilang fasilitas rumah sakit di sini lebih baik. Dan juga, dia yang membantu kami membayar semua tagihan medis kami. Kak Devi benar-benar orang yang baik. Dokter Hale telah mengobati mamaku. Mamaku, benar-benar sudah sembuh dan akan pulang dalam beberapa hari lagi. Tadi dia masih mengatakan bahwa dia akan mengundangmu untuk makan malam di rumah." Reva langsung tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku pasti akan pergi. Sudah lama aku tidak memakan makanan yang dibuat oleh tante." Di masa lalu, saat Reva dan Helen masih bertetangga, mereka sering makan di rumah Helen. Helen berkata, "Kak Reva, sebenarnya kali ini aku datang itu mau mengucapkan terima kasih kepadamu. Kalau bukan karena kau, aku." Saat mengatakan itu, mata Helen langsung memerah. Pada waktu itu, dia sendiri yang menyelinap masuk ke acara pertemuan pertukaran itu dan hampir saja membuat masalah besar. Devi tampak canggung. "Helen, sebenarnya semua yang terjadi waktu itu adalah kesalahanku. Kau jangan khawatir, setelah kejadian ini, aku juga menyadari kesalahanku. Aku pasti tidak akan membuat kesalahan seperti ini lagi lain kali." Sebenarnya ucapan Devi ini ditujukan kepada Reva. Tetapi Reva tidak peduli. Dia sama sekali tidak peduli dengan perasaan Devi sehingga membuat Devi merasa sedikit sedih. Setelah mengobrol sebentar, lalu Reva pergi ke bangsal di lantai atas untuk menjenguk mamanya Helen. Kebetulan Paman Boris juga ada di sini. Dia merasa sangat berterima kasih kepada Reva sehingga mengucapkan ribuan kali terima kasih kepadanya. Setelah mengobrol sebentar dengan mereka, lalu Reva pergi lebih dulu. Saat melewati kantor dekan, tiba-tiba dia mendengar suara marah yang lantang dari dalam kantor dekan itu. "Dekan, mengapa kau menempatkan perawat baru itu di kantor si Reva, orang tak berguna itu? Departemen pengobatan tradisional Tiongkok miliknya itu sama sekali tidak memiliki satu pasien pun. Dia menjadi direktur departemen di RS ini pun sebenarnya tak ada gunanya. Untuk apa memberinya seorang perawat? Kalau menurutku seharusnya dia kembali membersihkan toilet saja. Dia punya hak apa untuk menjadi direktur departemen?" Reva mengerutkan keningnya. Dia mengenali suara itu adalah suara dokter yang bertugas di rumah sakit ini, namanya Dr. Roy. Katanya keluarga dia memiliki koneksi yang besar, sehingga biasanya di rumah sakit itu, dia bisa seenaknya dan mendominasi. Tetapi Reva tidak memiliki banyak hubungan dengannya sebelumnya, jadi di antara mereka berdua tidak ada konflik apapun. Tak disangka, si Roy ini malah berbicara jelek di belakang Reva. "Dr. Roy, kau tidak terlalu paham tentang situasi Reva. Hal-hal ini sudah diatur oleh rumah sakit jadi kau tak perlu ikut campur di dalamnya." Dekan menjawabnya dengan serius. Roy segera berkata, "Dekan, aku tidak mau tahu. Aku datang menghadap kepadamu karena ingin berbicara denganmu. Sekarang departemen kami kekurangan perawat.
Lekas kau pindahkan perawat Devi ke departemen kami. Mendengar ucapannya ini Reva baru mengerti duduk persoalannya. Ternyata Roy bukan ingin mencari masalah dengannya, tetapi dia datang ke sini demi Devi. Reva terlalu malas untuk mempedulikan hal seperti itu. Kalau si Roy mau meributi masalah ini, silahkan saja. Lebih baik lagi kalau Devi dipindahkan. Reva menghormati perasaan Dr. Tanaka sehingga tidak bisa terang-terangan mengusir Devi. Kalau dia dipindahkan bukankah itu akan membantunya menyelesaikan masalah? Setelah kembali ke kantornya, Reva mendapati Devi yang sedang sibuk membersihkan mejanya. Nona Devi, jangan menyibukkan diri lagi. Aku bisa melakukan hal kecil ini sendiri. Ujar Reva. Devi tersenyum dan berkata, Kak Reva, jangan sungkan. Aku datang ke sini untuk menjadi perawat jadi tentu saja aku harus memulai dari hal yang paling dasar. Hal-hal kecil ini memang sudah tugasku. Kau istirahat dulu saja. Aku akan menuangkan secangkir teh untukmu nanti. Reva tampak sedikit terkejut. Devi ini benar-benar telah berubah sikapnya. Reva tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya duduk santai di kursi yang ada di sebelahnya sambil membaca koran. Tiba-tiba pintu didorong terbuka dan tampak seorang dokter dengan perawakan tinggi sekitar 1,8 meter masuk dari depan pintu. Reva mengenalinya. Namanya Jose. Keluarga Dr. Jose memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dia juga sangat tampan. Julukannya sebagai Pangeran Tampan sudah terkenal di kalangan rumah sakit ini. Jose bahkan tidak melirik ke arah Reva sama sekali. Dia berjalan tepat di depan Devi dan sambil tersenyum ringan dia berkata, Nona Devi, apakah hari pertamamu di rumah sakit ini sangat keras? Aku telah membeli 2 gelas milk tea. Mau minum bersama? Sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini, bab 432. Devi juga pernah pacaran beberapa kali saat di sekolah, jadi sekilas dia bisa melihat maksud Dr. Jose ini. Bahkan jika itu di masa lalu, Devi yang sudah pernah berpacaran beberapa kali, itu pun tidak akan pernah bisa menyukai Dr. Jose. Apalagi setelah kejadian yang terjadi waktu itu, membuat sikap Devi berubah banyak. Setidaknya dia sudah mengerti apa yang dia inginkan sebenarnya. Maaf, aku masih ada pekerjaan di sini. Ujar Devi yang dengan sopan menolaknya. Dr. Jose tampak sedikit malu lalu berkata, Nona Devi, bagaimana bisa kau melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Reva, bagaimana bisa kau menyuruh Nona Devi membersihkan meja? Memangnya kau tak bisa melakukan hal seperti ini sendiri? Nona Devi, kau berikan kain lap itu kepadanya, biar dia yang membersihkannya sendiri saja. Apa yang terjadi dengan Reva, pada saat di rumah sakit waktu itu, memang sengaja tidak disebarluaskan beritanya oleh Dr. Tanaka dan Dekan. Jadi tidak banyak orang yang tahu mengenai masalah Bradmon. Oleh karena itu, kebanyakan orang di RS ini tidak tahu bagaimana situasi Reva sekarang. Apalagi setelah Axel dan Alina datang ke RS untuk membuat keributan pada waktu itu. Ada banyak orang yang mengira bahwa Reva mengandalkan koneksi untuk mendapatkan jabatannya yang sekarang. Sehingga orang-orang di rumah sakit ini pun semakin meremehkan Reva. Seperti Roy dan Jose, mereka berdua tidak menganggap Reva sama sekali. Dengan latar belakang keluarga mereka yang lebih tinggi dan sendirinya juga memiliki martabat yang cukup baik, bagaimana mungkin bisa menghormati Reva yang dikatakan oleh publik sebagai sampah tak berguna itu? Reva mengernyit sedikit. Menurutnya kalau mereka ingin mengejar dan mencari perhatian Devi, dia sama sekali tidak akan menghalanginya. Tetapi, jika mereka sengaja datang ke departemennya untuk mengatur-ngatur itu tak bisa diterimanya. Memangnya dipikir mereka, Reva itu bekerja untuk mereka? Devi mengernyitkan keningnya. Dr. Jose, Kak Reva adalah direktur departemen kami, bagaimana mungkin kerjaan seperti ini diberikan kepadanya? Hal-hal seperti ini memang sudah tugasku. Kalau tak ada yang penting lagi, silahkan keluar dan jangan mengganggu pekerjaan di dalam departemen kami. Dr. Jose tampak malu. Biasanya dia tak pernah ditolak seperti itu saat mengejar para gadis-gadis. Tetapi, dia juga tidak berani ngambek terhadap Devi. Jadi dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya kepada Reva. Direktur Lee, kalau aku tidak salah ingat,
perawat di rumah sakit kita sepertinya tidak perlu membantumu membersihkan ruangan. Kau kira Nona Devi yang baru lulus dan magang di sini sehingga tidak mengerti apa-apa itu bisa kau suruh-suruh dengan seenaknya. Kau biarkan dia melakukan semua pekerjaan kasar ini. Apa kau kira kau benar-benar direktur hebat di sini? Apa kau sudah lupa bahwa beberapa hari yang lalu, kau hanya seorang petugas pembersih toilet di RS ini? Kau benar-benar mengira bahwa menantu sampah sepertimu yang telah mendapatkan istri kaya lalu bisa meminta keluarga istrimu itu menyogok untuk mendapatkan jabatanmu yang sekarang, sehingga kau bisa memamerkannya begitu? Aku kasih tahu ya, ini rumah sakit bukan rumahmu. Aku tidak peduli bagaimana kau ingin pamer di rumah istrimu ataupun berongkang-ongkang kaki di sana, tetapi di rumah sakit ini semua ada aturannya. Kau menyuruh Nona Devi untuk membantumu bersih-bersih di ruangan ini. Ini melanggar aturan rumah sakit. Minta maaf kepada Nona Devi sekarang dan aku bisa menganggap bahwa hal ini tak pernah terjadi. Kalau tidak, percaya nggak, kalau aku akan menendangmu keluar dari rumah sakit ini. Reva mengernyitkan keningnya. Dokter Jose ini benar-benar kejam. Demi mencari perhatian dengan Nona Devi, dia tidak segan-segan untuk menghina Reva. Mengatakan tentang petugas pembersih toilet, menyogok, orang tak berguna serta yang lainnya. Kalau saja orang baru itu tidak mengenal Reva, orang itu pasti akan langsung menaruh kebencian kepada Reva. Dia juga mengatakan bahwa Reva seenaknya menyuruh-nyuruh orang baru dan membuatnya melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Ini kan jelas dia sedang mencoba menabur perselisihan. Reva melirik Jose dengan sedikit tersenyum dan bertanya, kau sedang ingin mencari masalah? Ekspresi Jose langsung berubah. Kau kira kau sedang bicara dengan siapa? Apakah kau tahu siapa aku? Reva langsung mengibaskan tangannya, aku tidak peduli siapa kau. Ini departemenku, keluar. Jose sangat marah. Dan tepat ketika dia akan marah, Devi langsung berkata, direktur kami sudah meminta kau untuk keluar, dengar tidak? Aku melakukan tugas ini dengan sukarela. Memangnya kau bisa mengatur aku? Dokter Jose, aku katakan sekali lagi, silakan Anda pergi dan jangan mengganggu pekerjaan di departemen kami. Dokter Jose tercengang. Apa yang terjadi sekarang? Dia membantu Devi dengan memaki Reva seperti itu, tetapi hasilnya malah Devi marah kepadanya. Mengapa dia malah membela Reva, si bajingan tak berguna itu?